Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran mata kuliah program linear, saya akan membahas tentang program linear dengan metode grafik. Nah, di dalam pembahasan program linear dengan metode grafik lebih efektif apabila menggunakan contoh-contoh soal. Nah, program linear yang penyelesaiannya dengan menggunakan grafik pada prakteknya jarang digunakan atau jarang terjadi karena dalam praktek untuk program linear dengan dua variabel jarang kita temui. Namun program linear dengan mempergunakan metode grafik akan mempermudah kita untuk memahami hal-hal yang ada pada program linear. Nah, di sini dalam program linear ini ada daerah visible terbatas. Kembali kepada permasalahan perusahaan sepatu ideal yang telah kita bahas pada sebelumnya. Nah, di sini batasan-batasannya yang pertama 2x lebih kecil dari sama dengan 8, dan yang kedua 3y lebih kecil sama dengan 15, dan yang ketiga 6x ditambah 5y lebih kecil sama dengan 30, yang keempat x lebih besar sama dengan 0, dan yang kelima y lebih besar sama dengan 0, dan maksimalnya f sama dengan 3x ditambah 5y. Nah, masing-masing kendala di atas apabila digambarkan akan diperoleh suatu grafik dengan daerah yang tertutup. Gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini daerah visible. Dari grafik diperoleh suatu daerah visible atau DF ini yang merupakan daerah tertutup. Tertutupnya di sini tertutup oleh titik O, A, B, C, dan D. Daerah visible itu merupakan daerah yang memenuhi sebagai penyelesaian layak. Penyelesaian layak atau PL sendiri dimaksudkan suatu penyelesaian yang dimaksudkan suatu pasangan X dan Y. Ini X dan Y yang memenuhi semua kendala yang ada. Sedangkan X, Y nya sendiri dinamakan titik layak. Nah, ini X dan Y nya merupakan suatu titik layak. Titik-titik yang ada pada daerah layak merupakan calon-calon sebagai titik optimum. Nah, untuk mencari berapa nilai optimum dan titik layak mana yang memberikan nilai optimum, langkah selanjutnya digambarkan grafik fungsi sasaran sebagai garis selidik. Nah, penggambaran grafik fungsi sasaran pada soal sepatu ideal yang memiliki fungsi sasaran f sama dengan 3x. Nah, ini yang dimaksimalkannya ya. 3x ditambah 5y. Dapat diambil f-nya itu sama dengan 10, 20 ataupun 30. Nah, sehingga kita dapat menggambar fungsi. Di sini kita dapat tulis 3x tambah 5y sama dengan 10
Nah, ini dari F-nya ya, yang 10-nya. Terus 3x tambah 5y sama dengan 20. Dan 3x tambah 5y sama dengan 30. Nah, di dalam pengambilan nilai F adalah sembarang. Nah, pengambilan nilai F-nya ini sembarang. Dari ketiga persamaan tersebut, masing-masing memiliki gradien yang sama, yaitu negatif 3/5. Artinya, ketiga garis lurus itu letaknya saling sejajar. Nah, di sini ada kan F-nya itu 10, 20, 30. Nah, di sini fungsinya 3x ditambah 5y karena memaksimalkannya F itu 3x ditambah 5y. Jadi, fungsinya 3x ditambah 5y sama dengan 10, 3x ditambah 5y sama dengan 20, dan 3x ditambah 5y sama dengan 30. Nah, yang gradiennya negatif 3/5. Nah, di sini ada gambarnya. Ini merupakan grafik garis selidik. Nah, apabila garis F selaku garis selidik digeser ke kanan, nah ini, maka diperoleh nilai F yang semakin besar. Nah, ini kan digeser ke sini ke sebelah kanan, dari F10 menjadi F20 dan menjadi F30. Jadi ini digeser ke sebelah kanan. Dari gambar ini dapat dilanjutkan dengan menggambarkan garis selidiknya. Diperoleh gambar sebagai berikut. Nih ya. Nah, di sini kita akan gambar daerah visible dengan garis selidiknya ya. Dan apa saja peluang hibah perusahaan yang bisa teman-teman dapatkan? Ini ada 5 bagian ya peluang hibahnya, mulai dari tadi ide sampai teman-teman nanti kalau bisnisnya mau dikembangkan secara nasional ini melalui JPPBT. Yang pertama adalah PKM ya. Nah, ini daerah visible-nya yang tertutup. Diselenggarakan untuk seluruh bidang ilmu. Ya, tapi ada kemampuan intelektual yang kreatif dan solutif. Ya, prinsipnya itu teman-teman. Dan artinya bahwa ketika kita titik kedua, ketiga, ini yang ke satu. Sebagai contoh nih, saya adalah kalau digabungkan dengan gambar yang garis selidik, kita akan peroleh garis selidiknya seperti ini. Nah, ini garis selidiknya. Kita tandai garis selidiknya. Nah, yang diarsir ini merupakan daerah visible, merupakan garis selidik dari daerah visible OABCD. Nah, setelah dilakukan pergeseran garis selidik ke kanan, diperoleh nilai F yang terbesar atau optimum di titik C. Nah, ini titik C. Titik C adalah titik perpotongan garis yang terbesar. Nah, di sini perpotongan garis titik 1 dan 2. Nah, karena di sini kan titik C ini memotong garis 1 dan garis 2. Nah, dengan koordinat X Y. Yang di sini X, Y-nya itu sama dengan
5 per 6, X-nya 5/6, dan Y-nya 5. Nah, dari titik X, Y 5/6,5 tersebut dimasukkan ke fungsi tujuan. F sama dengan 3X ditambah 5Y. Nah, 3X ditambah 5Y yang ini ya. Sehingga kita peroleh 3. Nah, ini 3. X-nya itu 5/6 dikali 5/6 ditambah, nah, dari Y-nya itu 5, bukan Y-nya ya, dari F-nya itu kan 5Y. Jadi di sini kita ambil 5 dan Y-nya itu 5. Sehingga kita akan menghasilkan hasilnya 27,5 atau 27,5. 27 1/2. Jadi dari soal perusahaan sepatu ideal diperoleh kesimpulan perusahaan harus memproduksi sepatu merek A sebanyak 5/6 lusin. 5/6 lusin, dan ini merek A, dan merek B-nya itu 5 lusin sepatu. Dari mana? Ini dari S, Y. Nah, dari sini kita akan menghasilkan sepatu ideal ini akan menghasilkan laba maksimum sebesar, karena di sini dikali 10.000 ya. Jadi 27 1/2 dikali 10.000 rupiah. Nah, jadi hasilnya kita akan peroleh 275.000 rupiah. Nah, untuk mencari nilai optimum juga dapat dilakukan tanpa menggunakan garis selidik, yaitu dengan membandingkan nilai fungsi tujuan yang diperoleh setelah memasukkan titik-titik yang ada di daerah visible. Nah, kembali ke permasalahan sepatu ideal pada gambar sebelumnya. Pada gambar ini ya. Pada gambar ini, gambar 2.2 garis selidik. Nah, diperoleh titik-titiknya, yaitu kita hapus dulu. Titik sudutnya yaitu 0,0, O-nya 0,0, A 4,0, B 4,5/6, C 5/6,5, dan D 0,5. Nah, di sini pada titik O. Nah, di sini pada titik O 0,0. Diperoleh nilai F sama dengan 0. Titik A-nya 4,0. Nah, di sini dari titik A-nya ya, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh F sama dengan 3 dikali 4 ditambah 0 sama dengan 12. Nah, sekarang di titik B. B-nya itu titiknya
4,5/6. Maka kita akan memperoleh F-nya itu sama dengan 18. Nah, selanjutnya titik C 5,5/6. Maka kita akan peroleh F-nya itu 27 1/2. Dan di titik D 0,5 diperoleh F-nya itu sama dengan 25. Dari kelima hasil nilai F diperoleh nilai F maksimum sama dengan maksimumnya ini paling besarnya 27 1/2 di S, Y. Nah ini di S, Y 5,5/6 ya. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memproduksi sepatu merek A sebanyak 5/6 lusin sepatu dan merek B 5 lusin sepatu yang akan menghasilkan laba maksimum sebesar 27 1/2 atau 27,5 dikali 10.000 dan hasilnya Rp270.000. Dari permasalahan pada perusahaan sepatu ideal, sebaiknya memproduksi sepatu merek A 5/6 lusin, sepatu merek B 5 lusin, sepatu setiap hari. Nah, ini setiap harinya ya. Dengan laba yang akan diperoleh sebesar Rp275.000. Pada mesin kedua, tidak ada waktu yang tersisa, yaitu 5 dikali 3 sama dengan 15, artinya waktu 15 jam habis terpakai. Begitu juga mesin ketiga, yaitu 6 dikali 5/6 ditambah 5 kali 5 sama dengan 30, artinya 30 jam habis terpakai. Sedangkan untuk mesin pertama masih tersisa 8 dikurangi 2 dikali 5/6 sama dengan 6, 2/6 jam. Nah, dari pembahasan ini didapatkan suatu kesimpulan. Yang pertama, metode grafik digunakan untuk penyelesaian program linear dengan dua variabel. Yang kedua, langkah yang dilakukan dengan menggambar masing-masing kendala utama dan kendala tak nol. Karena di sini tidak nol ya. Dan yang ketiga, dari gambar dapat diperoleh daerah visible atau tidak memperoleh daerah visible. Yang keempat, apabila diperoleh daerah visible, maka titik-titik yang ada di daerah visible itu merupakan calon yang memberikan nilai maksimum atau nilai minimum. Yang kelima, apabila tidak diperoleh daerah visible, artinya fungsi tujuan tidak mempunyai nilai optimum. Dan yang keenam, di dalam memperoleh nilai optimum dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama garis lidik dan yang kedua membandingkan berapa alternatif nilai-nilai yang dihasilkan oleh titik-titik yang ada pada daerah visible tersebut. Itulah pemaparan dari saya tentang program linear dengan metode grafik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.